Selamat datang di awal tahun 2025 dan selamat datang juga di era baru handheld gaming bertenaga prosesor Intel. Jadi, apakah udah saatnya melirik MSI Claw secara lebih serius? Masuk tahun 2025, MSI memperkenalkan gak cuma satu, tapi dua follow-up MSI Claw, yaitu MSI Claw 7 AI Plus, refresh MSI Claw standar tahun lalu tapi pakai chip baru. Kedua adalah yang kita pegang sekarang bernama MSI Claw 8 AI Plus yang sedikit lebih besar. Dua-duanya mengintegrasikan chip Intel Core Ultra 200V series alias Lunar Lake terbaru yang digadang-gadang membawa efisiensi performa drastis dibanding Core Ultra generasi pertama, peningkatan kemampuan AI NPU, sekaligus paling penting, IGP Intel Arc baru untuk kinerja grafis tinggi. Dari namanya, udah bisa ditebak ya, MSI Claw 8 AI Plus pakai layar 8 inch standar handheld, lebih luas sedikit dibanding Claw 7 AI Plus meski dua-duanya pakai spek touchscreen IPS Full HD 16:10, 120Hz VRR. Menurut kami, hingga saat ini belum make sense bikin handheld dengan resolusi lebih gede dari Full HD, toh kalau butuh layar gede dan tajam, tinggal colok monitor eksternal sebagai mini PC. Good enough karena juga terang hingga 500 nits, meski gue tetap berharap dalam waktu dekat ada varian OLED karena ini harganya semakin nyentuh segmen premium. Secara desain, gue seneng ini nggak mainstream. Desainnya dua tone hitam abu-abu, biar nggak bosen lihat handheld selama ini pilihannya cuma antara full hitam atau full putih. Ini juga agak mengingatkan desain elektronik retro tahun 2000-an, so finally ada handheld merek global yang berani ngasih desain yang agak beda. Yang kurang nyaman di sini menurut gue adalah bagian bawah ujung kiri kanan yang lebih flat alias nggak dipotong, bikin ini nggak nyaman dipegang tangan ukuran kecil, apalagi ketika mau ngetik pakai keyboard split. Touchscreen menjadi sangat sulit diraih tanpa dapat benefit area yang lebih luas tersebut, misal harusnya kasih touchpad ala Legion Go atau Steam Deck dengan tambahan luas area ini. Layout sih belum berubah dari Claw tahun lalu, tetapi ergonomik grip kiri kanannya sekarang lebih enak dipegang dan nggak gampang slip, tanpa harus naruh jari di belakang ventilasi. Tombol trigger hold effect nambah nyaman, belakang pun rasanya makin clicky. Selama tangan kalian nggak mini, ini relatif nyaman dipakai. Analog hall effect juga membuat Claw 8 nyaman dipakai di desktop mode tanpa touchpad dedicated. Sebagai perangkat Lunar Lake, logis jika ada dua port Thunderbolt 4 di atas, bareng combo audio jack, slot micro SD XC, dan tombol power gabung sensor fingerprint. Wi-Fi udah Wi-Fi 7, ada haptic engine 6 aksis plus gyroscope. Alright, sekian dulu buat overview, sekarang mari kita bahas hardware yang ada di dalam. Singkat cerita, ini adalah handheld Intel Core Ultra 200V series pertama di dunia sekaligus handheld RAM 32GB on-chip pertama yang masuk di Indonesia. Dari segi performa mungkin kita nggak dapat improvement major, apalagi dari segi CPU, karena again, intisari dari Intel Core Ultra 200V series ini adalah efisiensi daya bareng performa grafis serta NPU maksimal. Dengan profil 17 watt pun, MSI menjanjikan kita dapat performa gaming proper, memungkinkan kita main game lebih lama terlebih dibantu baterai ukuran besar. Based on performa CPU, makanya ini hal yang paling logis untuk diturunkan prioritasnya untuk memaksimalkan efisiensi dan performa grafis. Untungnya, performa single core masih diutamakan karena itu penting untuk mempertahankan frame rate tinggi dan konsisten saat dipakai main game. Namun tenang, sebagai mini PC yang bisa kalian colok ke monitor besar dan setup desktop untuk kerja serius, performa produktivitasnya tidak boleh diremehkan. Bahkan bisa mengungguli APU AMD Ryzen AI 300 series. Lompatan performa yang mantap baru bisa kita rasakan di segi IGP, yakni Intel Arc 140V yang saat ini merupakan salah satu IGP paling capable di pasaran. Dari skor benchmark dengan mudah, dia bisa ngalahin semua handheld maupun ultrabook yang pernah kita review. Sekalipun di settingan 17 watt, ini masih bisa mencapai skor Time Spy Graphics sampai 3700-an. Terbukti efisiensi performa tinggi, namun apakah driver Intel Arc udah semakin optimal di banyak game?
Kami memang belum sempat bandingin data head-to-head antara Claw dengan handheld lain, tapi bisa dipastikan performa gaming Claw 8 udah lebih smooth dan lebih konsisten dibanding Claw tahun lalu yang masih pakai Intel Meteor Lake pada settingan daya yang sama. Cyberpunk, Horizon, dan Far Cry 6 setting high dengan XeSS buktinya lancar. Wukong juga bisa sampai 70-an FPS di setting low. Kami juga coba Cyberpunk dan Far Cry di profil 17W, tampak masih bisa nyaman dimainkan ketika mau main santai di jalan. Perihal cooling nggak ada masalah sama sekali, cenderung senyap karena distribusi panas terbagi ke 2 fan dan 2 heatsink yang bisa bekerja efektif tanpa berisik. Sebuah sistem yang MSI sebut sebagai Cooler Boost Hyperflow. SSD bisa di-upgrade via slot Easy Access, tapi toh ini varian Indo udah dikasih opsi 1 tera, dan bisa ditambah dengan mudah via slot Micro SDXC. Daya tahan baterai improve berkat kenaikan baterai dari 60Wh ke 80Wh dibarengi upgrade prosesor. Di sini biar konsisten gue nyoba main Zenless, setting rata kanan di power profile 30W. Dia tahan up to 2 jam. Di power profile 17W yang lebih ideal karena penalti performance-nya minim, ini bisa kuat up to 3 jam 10 menit. Not bad untuk sebuah handheld berukuran 8 inch. Dan bisa lebih lama lagi kalau kalian pakai setting power endurance mode ketika mainin game yang nggak berat atau memanfaatkan cloud gaming. Nah, yang menakjubkan adalah ketika dicoba playback YouTube di endurance mode, handheld ini bisa kuat muterin video up to 19 jam. Jadi ketika nggak dipakai main game atau kerja berat, jijik banget sih ini battery life-nya. Kesimpulan, dengan kabar SteamOS akan resmi dirilis tahun ini untuk diinstal di perangkat Windows manapun, ini adalah saat yang tepat untuk mencoba handheld yang sangat capable macam MSI Claw 8 AI Plus ini. Dia udah memiliki basic hardware yang sangat amat bagus dan dipikir-pikir sesuai kok harganya. Mulai dari raw power grafis tinggi, RAM 32GB super luas, baterai besar, layar luas, dan SSD bawaan 1 tera. Hal tersebut juga memungkinkan kalian pakai konsol ini sebagai mini PC yang nyolok di TV untuk kebutuhan gaming dan produktivitas sehari-hari. Catatannya satu, yaitu harus sesuai dengan ukuran tangan kalian. Kalau nggak, MSI Claw 7 AI Plus yang sama-sama baru di-refresh chip Lunar Lake adalah opsi yang lebih ramah tangan dan juga ramah kantong. Selain itu, semoga baik MSI, Windows, dan Intel bisa konsisten mengoptimalkan software, BIOS, dan driver agar pengalaman gaming di perangkat handheld bisa semakin berkualitas. Sekian dari gue, Mike. Giliran kalian yang mendang-mending di komentar. And as always, stay safe, stay healthy.